Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian yang baru saja bergabung, selamat datang di channel YouTube saya, Kurniati Halede, channel yang kurang terkenal karena membahas hal-hal yang tidak populer. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran di kelas 8, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, ketika kalian mencari kata kunci buku fiksi dan buku non-fiksi, berarti kalian sudah kelas 8 dan sudah masuk di semester 2. Bagaimana nilai rapor kalian sewaktu semester 1? Apakah memuaskan? Ya, semoga saja memuaskan ya, dan semoga di semester 2 ini nilai kalian akan semakin meningkat. Nah, di semester 2, apakah kalian sudah belajar atau sudah mulai pembelajaran tatap muka atau belum? Jika belum, ya semoga pembelajaran daring kalian lebih bermakna lagi atau lebih menarik lagi buat kalian, dan yang sudah tatap muka ya semoga kalian bisa lebih semangat lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran untuk kalian. Makanya simak terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol like dan klik subscribe ya. Nah, langsung saja kita akan belajar mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Ada kata penting di dalam video ini, yakni kata fiksi. Kata yang sering kita sebut fiksi itu artinya apa sih? Jadi, fiksi adalah cerita rekaan. Jika digabungkan dengan buku, maka pengertiannya adalah buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita rekaan. Kemudian, isi dari buku fiksi ini bersifat imajinatif. Jadi penulis di sini bebas untuk mengeluarkan daya imajinasinya atau hayalannya ke dalam tulisan. Buku fiksi ini tidak hanya perlu adanya pengamatan ataupun penelitian dalam penyusunannya, karena buku fiksi ini sifatnya tidak nyata. Kemudian berbanding terbalik dengan pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang kejadian yang sebenarnya. Isi dalam buku non-fiksi ini adalah informasi yang dapat diambil oleh pembaca, begitu. Kemudian penyusunan buku non-fiksi ini harus melalui tahap pengamatan, melalui penelitian, agar isinya dapat dipertanggungjawabkan dan juga disertakan dengan data-datanya. Nah, buku non-fiksi ini bisa dijadikan bahan referensi untuk pembaca. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri buku fiksi adalah yang pertama, menggunakan gaya bahasa dan majas ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif ya. Kata konotatif itu apa sih? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, ciri buku fiksi yang ketiga yaitu berdasarkan imajinasi atau hayalan ya. Di sini ciri-ciri buku non fiksi. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Tadi ada kata konotatif di ciri buku fiksi. Sekarang ciri buku non fiksi menggunakan kata denotatif. Ya, nanti saya jelaskan apa perbedaan antara kata konotatif dan kata denotatif. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta. Kemudian yang keempat, ciri buku non-fiksi yang keempat yaitu berbentuk tulisan ilmiah. Ya, itulah perbedaan antara ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, dari ciri ini dapat kita tarik perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Buku non-fiksi sifatnya adalah nyata, karena berisi tentang kenyataan yang didapatkan melalui proses pengamatan atau percobaan. Sementara buku fiksi ini sifatnya cuma hayalan atau rekaan belaka.
Begitu. Jadi itulah antara perbedaan antara buku non fiksi dan buku non fiksi dengan dari sifatnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya. Buku non fiksi berisi informasi yang dapat diambil atau digunakan oleh pembaca untuk menambah wawasannya. Sementara buku fiksi berisi cuma cerita hayalan atau imajinatif yang fungsinya untuk menghibur pembacanya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan bahasanya. Ya, bahasa di dalam buku non fiksi ini menggunakan bahasa denotatif. Ya, bahasa denotatif di sini artinya kata yang bermakna sebenarnya. Misalnya meja hijau, berarti meja itu benar-benar berwarna hijau. Sementara di dalam buku fiksi menggunakan bahasa konotatif. Ya, bahasa konotatif di sini artinya bukan makna sebenarnya. Misalnya meja hijau. Ya, meja hijau di sini dalam arti konotatif artinya meja pengadilan. Sementara dalam arti denotatif yang artinya meja hijau, meja yang berwarna hijau. Kemudian contoh lainnya kata konotatif, misalnya gulung tikar. Maksudnya di situ bukan tikarnya yang digulung, tetapi bangkrut artinya. Ya, begitu. Kemudian si jago merah. Si jago merah di sini artinya api. Ya, begitu. Kemudian contoh lainnya tangan kanan. Ya, dalam arti kata denotatif, tangan kanan itu artinya tangan di sebelah kanan. Begitu. Sementara tangan kanan artinya dalam bahasa konotatif yaitu pengawal atau penjaga atau yang bisa dibilang orang kepercayaan. Ya, itulah perbedaan antara kata konotatif dan kata denotatif. Sampai di sini semoga kalian masih tetap fokus ya. Kita akan lanjut ke jenis-jenis dari buku fiksi dan buku non fiksi. Di sini jenis-jenis buku fiksi antara lain novel, cerpen, drama, puisi, dan lain-lain sebagainya. Sementara jenis-jenis buku non fiksi ini adalah buku non fiksi pengetahuan, buku non fiksi keterampilan. Demikianlah video singkat saya tentang pembelajaran buku fiksi dan non fiksi. Jangan lupa dukung dan like YouTube saya atas nama Kurniati Halida. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi di kedepannya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.